Menjelang Natal dan Tahun Baru, menjelang akhir tahun, harga bahan pokok naik di banyak tempat. Untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, pemerintah daerah Tulang Bawang, Lampung menggelar pasar murah di 17 titik untuk mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen. Untuk mengetahui seberapa efektif pasar murah ini dilakukan, kita sudah terhubung dengan Bupati Tulang Bawang, Lampung, Ibu Winarti. Bu Winarti, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonard, Leo. ya saya Leonard. Bupati, kalau di Tulang Bawang Lampung, seperti apa Bu kenaikan harga bahan pokok untuk tahun ini? Apakah memang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya? Mungkin karena pemulihan habis atau pandemi COVID, atau seperti apa Bu Winarti? Ya, Mas Leo, untuk di Kabupaten Tulang Bawang dan juga pasti di kabupaten lain, khususnya Provinsi Lampung, Ya, ada kenaikan harga, tapi masih dalam kategori wajar hmm, dari tahun kemarin, karena memang kondisi stok juga mempengaruhi kan pada saat COVID kemarin. Tapi hmm, prinsipnya di masa saat ini, apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, ini butuh negara hadirlah kebijakan. uh, saya sebagai Bupati Tulang ya, Bawang, ini kita langsung melakukan operasi pasar di setiap oke, saat hmm, untuk di beberapa titik pasar yang ada di Tulang Bawang, sehingga kita bisa langsung melihat, mengontrol dan melaporkan kepada kementerian dan juga provinsi oke. untuk kondisi di lapangan, Mas Leonard. Yang paling banyak kenaikan harganya itu apa Bu di Tulang Bawang? Lebih ke telur. Harga telur. Ya, telur. Karena uh, mungkin stoknya juga yang kurang, jadi Hmm, kami agak sedikit uh, terkendala di stok untuk di telur, Mas hmm, hmm. Leonard. Kalau untuk harga beras, Bu, di secara nasional kan mengalami kenaikan karena memang belum masuk ke panen raya. Kalau di Tulang Bawang seperti apa harga beras, Bu? Ya, harga beras uh, untuk 1 bulan ini memang cukup naik, dan ini juga mempengaruhi kondisi di lapangan. Hmm, Jadi untuk saat ini kan 10.500 untuk per kilonya hmm, di tulang bawang, karena tulang bawang sebenarnya kan juga bagian daripada lumbung padi, iya, Mas Leonard. Jadi iya, kita juga terbantu dengan kondisi saat ini, para petani tulang bawang itu masih bisa panen dan lain-lain. Dan hmm, kemarin kami melakukan kunjungan di beberapa kecamatan, hmm, bahkan seluruh kecamatan ini masih terus berjalan. Kita adakan pasar murah, iya, khususnya beras, Mas Leonard, karena hmm, memang ini yang menjadi kendala di semua. Tapi untuk naik masih, saya katakan masih bisa stabil oke. kondisi sekarang ini. Di pasar Tapi murah kalau untuk itu, telur, oke, stoknya Pak Bung Leonard untuk ya. telur. Bu Winarti, di pasar murah ini untuk harga beras misalnya, itu kemudian dijual berapa, Bu, ke masyarakat dan stoknya dapat dari mana itu, Bu? Ya, untuk beras, karena kami juga bekerja sama dengan Bulog, Ah, dan Bulog membeli dari petani kami juga, jadi kami lebih memberikan subsidi. hmm, Jadi kami berani menganggarkan untuk memberikan subsidi di pasar murah tersebut, sehingga 5 kilo beras premium itu kita jual 40.000. Jadi memang main subsidi. Kita subsidi dari APBD kita. Dan kepala daerah harus berani seperti itu dengan kondisi saat ini. Dan hmm, saya menganggarkan itu. Bukan hanya subsidi beras, tapi juga minyak goreng. Kita kasih 10.000 kepada warga. ah. Lalu gula juga 10.000, tepung 8.000. Ini emak-emak senang sekali melihat harga-harga. Dan Tepung ini terigu yang maksudnya ya, Bu bisa Winarti ya? saya tidak bisa membantu banyak di telur, karena Oke. stoknya tidak terlalu banyak. Jadi subsidi yang kami berikan lebih ke kita memberikan anggaran dengan APBD Ah. agar bisa memberikan harga murah terhadap sembako yang saya sebutkan tadi. Itu diperkirakan akan harus berapa lama, Bu Winarti, dilakukan pasar murah atau operasi pasar lah ya, kalau bahasa teknisnya, akan dilakukan di Tulang Bawang. Apakah sampai tahun depan, Bu, atau memang
saat ini saja karena ada kenaikan harga di akhir tahun? Ini sudah berjalan dari 3 bulan kemarin dan sampai dengan Desember ini tetap kita lakukan, dan insya Allah nanti di Januari juga ini menjadi tanggung jawab pemerintah lah untuk tetap bisa memonitor ini. Tapi kita fokus untuk Natal, Tahun Baru, kebutuhan daripada warga, apalagi yang mau merayakan Natal, harus terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang relatif terjangkau. Mungkin Bu Winarti boleh dicerahkan kepada kami semua untuk warga di Kabupaten Tulang Bawang itu ada berapa, Bu? Dan selain tadi Ibu sudah katakan banyak sawah di sana untuk menghasilkan beras, apa ada produksi bahan pangan lain, Bu, di Tulang Bawang? Ya, selain produksi ada beberapa bahan pokok, beras, dan juga makanan yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Ada juga karena kita perkebunan, ada tapioka, ada sawit, ada gula. Ini adalah satu yang mendongkrak perekonomian di Tulang Bawang. Salah satunya ada perusahaan-perusahaan yang mereka ada di Kabupaten Tulang Bawang. Perkebunan tebu itu juga memberikan kontribusi yang baik terhadap kestabilan pertumbuhan ekonomi di Tulang Bawang. Oke. Namun pemerintah Tulang Bawang fokus ke bagaimana masyarakat Tulang Bawang yang 450.000 jiwa ini, kita selalu sarankan, saya buat surat edaran, kita dampingi untuk menanam sayur-sayuran di sekitarnya, pendamping beras dan sebagainya. Karena ketahanan pangan keluarga itu lebih penting dari semua. Jadi dari awal sudah kita sejak COVID ya, Maret 2020 itu kita sudah gencarkan untuk swasembada pangan, terutama pengganti pendamping beras dan sayur-sayuran. Jadi ibu-ibunya, bapak-bapaknya kita gerakkan melalui OPD, petani dan lain-lain. Jadi ini bergerak semua. Maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tulang Bawang 2021 keluar dari BPS 2022, ini pertumbuhan ekonominya melebihi Provinsi Lampung, Mas Leo. Nah, ini yang saya sebut kita harus pertahankan agar kita tetap bisa memberikan yang terbaik, terutama pada saat Natal dan Tahun Baru. Masyarakat nyaman, kebutuhannya tercukupi, dan harga harus disubsidi dari APBD, dan itu sudah kita lakukan. Baik, Bu Winarti, masalah nasional adalah ketika kita menghadapi perubahan cuaca, Bu, climate change, yang membuat tidak terlalu jelas musim hujan atau kemarau di beberapa tempat itu menyulitkan petani, terutama petani padi, petani beras untuk menanam atau mengapakan sawahnya. Kalau antisipasi di Kabupaten Tulang Bawang seperti apa, Bu? Karena kan kita tahu tadi Ibu katakan salah satu sumber bahan pangan yang jelas ada di Tulang Bawang itu beras atau padi. Itu bagaimana, Bu? Ya, infrastruktur yang harus kita perhatikan sehingga ini juga menjadi salah satu pertahanan keamanan pangan di Kabupaten Tulang Bawang. Dari awal kita sudah memberikan pendampingan terhadap para petani dan sebagainya. Pada saat bencana, karena ada titik-titik rawan, ini juga secara nasional sering dilihat Kecamatan Rawapitu dan Kecamatan Bente Teladas. Ini adalah lumbung padi yang menopang padi untuk Lampung dan Jakarta. Jadi siaga bencana kita dan juga pendampingan agar fokus bagaimana nanti ada bencana ini kita bisa mengatasi bersama. Kita lakukan antisipasi dini bersama Forkompimda. Kita juga kemarin mengadakan apel besar untuk siaga bencana, sehingga Kabupaten Tulang Bawang dengan gotong royong dan dengan semangat bersama ini semua bisa terlewati sebagaimana kemarin kita melewati masa COVID yang sulit, Mas Leo. Bu Winarti, tadi sudah Ibu katakan lumbung padi ya, lumbung beras untuk Lampung dan Jakarta. Ini menarik. Berapa, Bu, produksi beras di Tulang Bawang? Ya, kita ada beberapa titik kecamatan, ada 5 kecamatan lumbung beras atau padi. Nah, ini setiap tahunnya kita bahkan surplus untuk bisa produksi, dalam hal ini adalah beras dari Gapoktan. Cuma karena kita ada program beli beras, orang Tulang Bawang beli beras, anak yatim saya kasih beras 10 kg setiap bulannya dari Gapoktan itu. Jadi produksi diutamakan untuk Tulang Bawang dulu, baru kita bisa keluar ke luar Lampung dan juga Jakarta. Untuk tonasenya saya takut salah sebut, Mas, tapi isinya
kita ini maksimalkan agar 40.000 ton setiap panen itu bisa terpenuhi 40.000 ton Oke. beras, Mas Leo. Jadi maksudnya untuk kebutuhan tulang bawang sendiri itu terpenuhi sendiri ya, swasembada beras ya, Bu Winarti ya? Ya, karena memang saya ada instruksi juga, Ya. Mas Leo, bahwa semua program yang kita sebut di sini namanya program BMW, bergerak melayani warga. Jadi dana desa, lalu program kita beri anak yatim, mungkin satu-satunya hanya di Tulang Bawang di Indonesia ini. Baik. Satu anak yatim kita berikan 10 kg beras premium dari Gapoktan Tulang Bawang setiap bulannya. Baik. Nah ini kita terpenuhi dulu, Mas. Jadi baru kita bisa keluar ke kabupaten atau provinsi atau di luar Lampung. Tapi prinsipnya 40.000 ton tiap panen kita dapat, Mas Leo. Baik, ini informasi yang menggembirakan karena kalau pemerintah daerah seperti Bu Winarti di Tulang Bawang di seluruh Indonesia harusnya sih tidak ada lagi ya masalah kenaikan harga pangan dan kemudian tidak terkendalinya inflasi di daerah. Terima kasih untuk saat ini Bupati Tulang Bawang Ibu Winarti sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Bu Winarti. Ya, terima kasih Mas Leonard.